مرحبا أهلا النوادي. Isi salawat tarhim sangat luar biasa isinya. Isi salawat tarhim diantaranya mengandung informasi peristiwa Mi'rajnya Nabi. Di sini saya sudah tuliskan as-salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Yang pertama, salawat dan salam kepadamu wahai pemimpin para mujahid, ya, pemimpin para pejuang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam layak mendapatkan titel pemimpin para mujahid. Kalau kita kaji kitab As-Sirah Nabawiyah yang membahas biografi beliau, setiap kali peperangan jihad fisabilillah di medan perang, orang yang paling di depan dalam berperang itu Nabi Muhammad. Biasanya kan kalau pemimpin kan belakangan, ya. Pemimpin, jenderalnya, komandannya ngasih pasukan dulu yang pergi perang. Nanti komandannya, jenderalnya belakangan. Tapi Nabi tidak. Para sejarawan mengatakan aqdaman nas fil qital. Orang yang berada di posisi paling terdepan di barisan musuh, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang luar biasa, ketika terjadi duel, karena kebiasaan di zaman itu sebelum perang itu berkecamuk, maka biasanya duel dulu, satu lawan satu. Selalu Nabi memilih yang tampil untuk berduel keluarganya, bukan orang lain. Luar biasa. Bukan orang lain, keluarganya. Sayyidina Ali maju, Sayyidina Hamzah maju, Zubair bin Awam maju. Itu semua keluarga. Ada beberapa lainnya disuruh maju. Duel yang diutamakan, yang disuruh tampil untuk menghadapi musuh pertama kali bukan orang lain, tapi keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka salawat tarhim itu luar biasa. Kandungan maknanya luar biasa. Ya imam al-mujahidin, salawat dan salam kepadamu wahai pemimpin para pejuang sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lanjutannya, ya Rasulullah as-salatu wassalamu alaik ya nasiral huda. Wahai yang membawa petunjuk, yang menolong petunjuk, ya nasiral huda. Kata petunjuk dalam Al-Quran ada 3 tafsiran, ada 3 arti. Ada petunjuk yang Allah nyatakan langsung dari Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk ke jalan yang lurus. Maknanya yang menciptakan petunjuk, yang mengadakan petunjuk Allah. Tapi di ayat yang lain Allah katakan innaka latahdi, innaka latahdi, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad yang memberikan petunjuk. Ayat pertama petunjuk dari Allah. Di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman sesungguhnya engkau yang memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Maknanya apa? Petunjuk jika dinisbatkan kepada Allah, Allah yang menciptakan petunjuk. Yahdillah may yasha wa yudlil may yasha. Dia Allah yang memberikan petunjuk kepada orang yang Ia kehendaki. Itu kita sepakat. Allah yang menciptakan petunjuk. Tapi yang menyampaikan petunjuk kepada makhluk harus lewat perantara. Perantaranya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka makna ayat kedua innaka latahdi, sesungguhnya engkau
yang berikan petunjuk, kata Allah. Maknanya yang menyampaikan, wasilah, perantara. Dan itu hukum yang memang Allah sudah buat seperti itu, harus ada perantara. Kalau tidak ada perantara, tidak perlu Allah utus para nabi, para rasul. Kita tanpa butuh para nabi, para rasul, Allah langsung berikan petunjuk. Sudah, kita Islam semua. Tapi kan ada perantara. Harus diutus para nabi terangkan ini. Ini muradullah kadza. Kehendak Allah seperti ini. Di ayat yang lain, di sini diterangkan secara jelas, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Maknanya tadi, tidak bisa menciptakan petunjuk, tapi menyampaikan petunjuk. Akan tetapi Allah yang memberikan petunjuk. Nah, ini sebagai jawaban dari dua ayat tersebut. Namun kita diperintahkan harus memberikan apresiasi, penghormatan kepada orang yang berbuat baik kepada kita, yaitu orang yang menyampaikan petunjuk kepada kita sehingga kita bisa mengenal Allah. Kita bisa mengenal akhlak yang mulia. Kita bisa mengenal kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Dan orang itu diberikan gelar Al-Hadi, orang yang membawa petunjuk. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini dikatakan ya nasiral huda, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih. Ya khaira khalqillah, wahai sebaik-baiknya makhluk Allah, sebaik-baiknya makhluk Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ungkapan di kalangan para sufi, tidak ada satu ciptaan yang Allah ciptakan kemudian Allah banggakan. Semua Allah ciptakan, ya ciptakan, kun fayakun, Masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. Diciptakan, selesai. Tapi ada satu ciptaan yang Allah ciptakan kemudian Allah banggakan sepanjang zaman, yaitu ketika Allah menciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah menciptakan Nabi Muhammad, Allah banggakan Nabi Muhammad sebagai penciptaan terbaik yang pernah Allah ciptakan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibanggakan oleh Allah sepanjang zaman. Dari mana dalil kok bisa dibanggakan sepanjang zaman? Dari ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah senantiasa bersalawat kepada Nabi, senantiasa, tidak terputus-putus. Mulai kapan Allah bersalawat kepada Nabi? Mulainya gak ada awal. Karena salawatnya Allah itu kalamullah. Allah bersalawat kepada Nabi dengan firman-Nya, dengan kalamnya. Nah, kalamnya Allah itu kaunuhu mutakallima, keadaan Allah maha berfirman, menjadi sifat yang mengikuti Allah. Karena Allah itu qadim, la awwala lahu, awalnya tidak ada awal, maka salawat juga tidak ada awal. Sudah Allah salawat kepada Nabi, Allah ajak malaikat juga, dan Allah ajak orang-orang beriman untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagai bentuk kekaguman Allah kepada Nabi Muhammad sepanjang masa, sepanjang zaman. Tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Ya man, as-salatu wassalamu alaik, ya nasir al-haq, wahai yang membela kebenaran. Jelas Nabi datang bawa kebenaran, sehingga Nabi pernah membuat satu pernyataan kepada salah satu sahabat bernama Abdullah bin Amr bin As.
datang menemui Nabi, minta izin, wahai Rasul, saya ingin mencatat semua hadis yang kau sabdakan. Indal ghadab war ridha, di saat lagi marah maupun di saat lagi ridha, lagi senang. Biasanya kalau orang lagi normal, lagi senang, ya bahasanya tertata. Coba kalau lagi marah, yang keluar berantakan dari lisannya. Beda dengan Nabi Muhammad SAW. Mau lagi marah, yang keluar kebaikan, yang keluar kebenaran. Maka Nabi menjawab, uktub, kata Nabi, walladhi nafsi biyadi ma kharaja minhu illal haq, kata Nabi, tulislah, demi Allah, zat yang jiwaku dalam kekuasaannya, tidaklah keluar dari mulutku melainkan semuanya kebenaran, kata Nabi Muhammad SAW. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sebab itu wahyu dari Allah. Bukan hanya ucapan yang benar, tapi perilaku, tindakan, semuanya adalah kebenaran. Diamnya Nabi hak, jalannya Nabi hak, tidurnya Nabi hak, semua keadaan Nabi hak. Luar biasa. Makanya di zaman sekarang dengan perkembangan ilmu pengetahuan, semua sunnah-sunnah Nabi itu terbukti kebenarannya. Dan itu yang paling terbaik. Cara tidur yang terbaik, yang paling sehat, cara tidurnya Nabi Muhammad. Cara makan yang paling terbaik dan paling sehat, cara makannya Nabi Muhammad SAW. Cara berjalan yang paling baik, cara berjalannya Nabi Muhammad SAW. Semuanya terbaik. Ada sunnah habis makan kurma. Makan kurma ada sunnah yang jarang diamalkan, yaitu habis makan kurma bijinya diletakkan di atas ini, antara jari telunjuk dengan jari tengah, baru dibuang. Setelah itu ambil lagi kurma. Kenapa? Ya biar ini bersih. Karena dari mulut kita makan kurma, dari mulut ada biji di situ, gigit biji sekaligus gitu. Sampai selesai itu dia punya daging, bijinya kalau kita ambil dengan ini kotor dari mulut. Makanya pakai di sini. Setelah itu ambil lagi di bagian dalam, masih bersih. Sedetail itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya nasiral haq, yang membawa kebenaran. Semuanya benar, gak ada yang salah. Dulu ada hadis Nabi katakan jumlah ruas-ruas tulang manusia 300 sekian. Hasil penelitian para ahlinya di bidang tersebut mengatakan jumlah yang berbeda dengan jumlah yang Nabi sudah sabdakan. Ternyata diteliti, makin canggih itu ilmu, balik lagi yang benar sesuai dengan jumlah yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jika ada sesuatu yang dianggap keliru dari Nabi atau hadis Nabi dengan hasil riset penelitian manusia, dipastikan itu risetnya diriset lagi pasti keliru. Karena tidak mungkin salah Nabi, itu rumus ya. Rumus dalam memahami figur Nabi Muhammad, seluruhnya kebenaran, al-haq. Tidak ada yang salah. Kalau yang salah pasti kita yang memahaminya salah. Ya, seperti misalnya ada lalat jatuh di gelas kita yang ada minuman di situ. Itu hadisnya Nabi katakan celupkan itu. Celupkan. Karena di samping sayap kanannya itu ada antitoksin, racun. Sayap kirinya ada racun, sayap kanannya ada obat. Dari mana beliau tahu? Pertengahan abad dicoba, ada yang ragu. Mana sih? Lalat namanya lalat, semuanya bakteri, gak ada obat. Ya. Salah satu guru, Said Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, dengan beberapa masyayikh, Syekh Hasan Masyad, ulama-ulama kibar, mengatakan, kan di hadis itu Nabi tidak suruh minum, hanya celupkan kemudian dibuang. Kalau kamu minum kamu sakit. Jangan salahkan hadis Nabi. Nabi hanya menyuruh untuk menyelupkan, karena di dalamnya itu, sayapnya itu ada yang racun, sisi kiri, sisi kanannya ada
obatnya, antitoksin. Sebatas itu saja. Bahkan ditemukan satu riwayat setelah dicelupkan dibuang, sehingga dipahami makna hadis ini bukan secara lafaz, tapi secara makna. Setiap penyakit ada obat. Itu awal-awal penjelasannya demikian. Tapi subhanallah, ternyata berkembang lagi ilmu pengetahuan. Sekarang ditemukan dari hasil riset terhadap lalat, benar di samping di sayap kirinya itu bakteri, tapi sayap kanannya itu obat. Itu sudah terbukti di zaman kita dari hasil riset terakhir. Jadi rumusnya tidak mungkin Nabi salah, itu aja deh. Kalau ada yang berbeda dengan Nabi, pasti yang beda ini salah. Nabi yang pasti benar. Nah, itu makanya maknanya di sini ya nasirul haq. As-salatu wassalamu alaik ya man asra bika muhaimin laila nilta manilta wal anamu niyam wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis samai wa antal imam. Ini yang saya katakan tadi, mengandung keterangan al-Isra wal Mi'raj, yang artinya apa? Wahai sosok manusia, yang dimana asra memperjalankan bika denganmu muhaimin. Muhaimin itu nama Allah yang maha melindungi, maha memelihara, namanya muhaimin. Diperjalankan oleh Allah yang maha memelihara, maha menjaga. Laila, bukan pakai al-laila. Ini ittiba, ngikut kepada firman Al-Quran ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila, bukan pakai al-laila. Kalau al-laila pakai alif lam, artinya peristiwa itu terjadi di sepanjang malam itu secara ma'rifat. Tapi kalau bentuk nakiro itu ba'adhan minal lail, peristiwa itu terjadi hanya sedikit dari waktu malam itu, bukan di seluruh malam itu. Di dalam Maulid Ad-Dibai gimana? Thumma arudduhu ya minal arsh qabla ayyabrudal farsh. Di Maulid Ad-Dibai, thumma arudduhu minal arsh, kemudian saya Allah mengembalikan Nabi dari arsh kembali ke bumi, qabla ayyabrudal farsh, sebelum kasur itu menjadi dingin. Artinya Nabi berangkat, bangun dari tempat tidur, berangkat Isra wal Mi'raj, kembali ke bumi, kasurnya masih hangat. Artinya sesingkat itu perjalanan Al-Isra wal Mi'raj yang Nabi lalui di malam itu. Manilta, nilta manilta, kau meraih apa yang telah kamu raih. Magom tertinggi ya, Sidratul Muntaha. Sidrah artinya bidara, pohon bidara. Sidr dari kata muntaha, akhir dari segala sesuatu. Jadi Sidratul Muntaha, pohon bidara yang menjadi akhir dari segala sesuatu yang ada di langit. Jadi langit punya batasan. Batasannya Sidratul Muntaha. Ada namanya mustawa. Tapi jangan memahami Allah di langit. Allah ada tanpa kepada tempat. Dan jangan dipahami perjalanan langit sebagaimana perjalanan astronom ya, atau pilot pesawat. Kata ulama-ulama sufi ya, as-sama'il ghaib. Nabi melakukan perjalanan ini bukan langit konkret kayak begini, tidak, tapi dia punya dimensi yang berbeda. Makanya berjumpa dengan para nabi di langit. Ini mukjizat yang sifatnya privasi. Biasanya mukjizat Allah perintahkan para nabi menampilkan di hadapan manusia.
Fungsi mukjizat itu untuk ditunjukkan di hadapan orang, biar orang-orang yang mengingkari dia yakin ini seorang nabi. Tapi mukjizat ini sifatnya privasi. Karena apa? Imtihan. Tujuannya menguji orang yang sudah Islam percaya tidak. Makanya setelah itu diceritakan kejadian ini, yang imannya lemah goyah dia, bahkan keluar dari Islam banyak waktu itu. Tapi yang punya keimanan yang kuat, di antaranya beberapa orang, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, yang mereka percaya. Wa ab'ad min zalik, bahkan lebih dahsyat daripada peristiwa Isra Mi'raj, kami percaya, kata mereka. Jadi imtihan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Kenapa secara privasi tidak ditampilkan di hadapan orang banyak, padahal masuk bagian mukjizat? Karena salah satu tujuan utama Al-Isra wal Mi'raj ingin menguji keimanan orang-orang yang sudah beriman, sehingga diseleksi yang beriman benar-benar, yang tidak goyah keimanannya, mereka lah orang pilihan yang nanti ikut hijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Karena setelah itu hijrah. Jangan sampai yang hijrah ini banyak orang yang masih ragu sama Nabi ya. Allah ingin bersihkan. Yang ikut hijrah dengan Nabi harus orang-orang yang punya keimanan yang kuat, karena nanti perjuangan ini panjang. Makanya disterilkan dengan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Oh, ternyata yang ragu ini akhirnya disingkirkan. Itu hukum Allah menyeleksi pengikut-pengikut sejati Nabi Muhammad SAW. Ternyata yang imannya kuat inilah mereka yang layak menemani Nabi sampai akhirnya ikut bersama Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Karena tidak mudah. Di tempat itu mereka lahir, besar di kota Makkah, lahir di kota Makkah, cari nafkah di kota Makkah, keluarga di kota Makkah. Tiba-tiba Allah suruh pergi keluar, tinggalkan semuanya, ikut Nabi Muhammad, hijrah ke kota Madinah. Nah, ini harus orang yang punya iman yang sangat kuat, quwwatul iman. Dan Allah sudah seleksi lewat peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Wal anam niyam, kau memperoleh pangkat yang sangat tinggi, dan manusia tidur. Wa taqaddamta lis salati fa shalla kullu man fis samai wa antal imam. Kemudian tiba engkau di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa, kau disuruh memimpin salat, menjadi imam. Ini sebagai konfirmasi kembali bahwa beliau bukan hanya seorang nabi. Nabi Muhammad SAW bukan hanya seorang rasul, tapi beliau adalah imamul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi, pemimpin para rasul. Makanya semua para nabi kumpul menanti kedatangan Nabi Muhammad SAW. Kemudian tiba Nabi Muhammad, dipersilahkan menjadi imam untuk mengkonfirmasi kembali bahwa beliau adalah pemimpin seluruh para nabi dan para rasul. Bukan hanya sekedar nabi, bukan hanya sekedar rasul, tapi imam. Ini dikatakan begitu. Wa antal imam, engkau maju memimpin solat, maka solat seluruh makhluk yang ada di langit. Ada malaikat juga ikut solat, ada arwahul anbiya ikut solat. Wa antal imam, dan engkau adalah imamnya. Wa ilal muntaha rufi'ta karima, dan sampai di sidratil muntaha kau ditinggikan oleh Allah dengan penuh kemuliaan. Wa sami'tan nidaan alaikas salam, dan kau mendengar suara panggilan alaikas salam, atas engkau keselamatan. Suara panggilan dari Allah Ta'ala. Allah berikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan apa? Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sami'ta nidaan alaikas salam ya karimal akhlaq, wahai makhluk yang akhlaknya paling mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang sangat agung. Innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq ya Rasulullah sallallahu alaika wa ala alika wa ashabika ajma'in. Itu teks dari salawat tarhim yang biasa kita dengar setiap waktu, setiap saat.
Ada yang mempermasalahkan ngapain pakai salawat tarhim kan? Tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya salawatnya saja dikarang baru. Tahun 60-an membuat salawat kepada Nabi tidak ada larangan. Karena banyak sahabat membuat salawat selepas wafatnya Nabi. Ditulis oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Jala'ul Afham fi Fadli Salati ala Khairil Anam, yang lahir 691 wafat 751 Hijriah. Di situ ada karangan-karangan salawat para sahabat. Mereka buat salawat. Intinya kan mendoakan. Saya doa minta mobil, nyari hadisnya ketemu. Doa minta mobil lah, mobilnya belum ada di zaman itu. Tapi intinya kan saya meminta sesuatu yang baik misalnya. Jadi doa itu sesuai hajat. Selama hajatnya itu baik, maka tidak disalahkan dalam syariat. Makanya para sahabat ngarang salawat. Ada salawatnya Ibnu Abbas, ada salawatnya Sayyidina Ali, ada salawatnya Sayyidah Fatimah. Bahkan ulama-ulama setelahnya yang mengarang salawat Nariyah, salawat Tipil Qulub, mereka semua a'immah, para imam-imam yang paham hadis Nabi, paham tentang hukum, paham tentang ilmu agama. Nah, hukum membangunkan orang tidur untuk sholat, itu hukumnya wajib, bukan sunnah lagi. Apalagi sudah dekat waktu sholat, kita gak bangunkan, berdosa. Dalilnya di sini dikatakan, ya ayyuhan nas uzkurullah ja'at ar-rajifa tatba'uha ar-radifa ja'al mautu bima fihi rawahu Tirmidzi. Jadi ada ayat, wahai segenap manusia, ingatlah Allah apabila datang rajifah, suara teriakan malaikat. Rajifah ini ceritanya hari kiamat, yang diikuti dengan suara teriakan yang berikutnya, kematian akan datang, kematian telah datang, kematian telah datang. Wa fihi dilala ala anna dzikra wa tasbih jaharan fi akhir lail la ba'sa bihi. Nah, ayat tadi ketika diturunkan, kemudian Nabi mengatakan ja'al maut itu di tengah malam, ketika menjelang waktu subuh. Setelah itu Nabi selalu datang ke rumah Sayyidah Fatimah dan mengatakan, wahai ahlul bait, ayo bangun, sholat. Tiba waktu sholat. Jadi mau mengajak orang bangun untuk sholat itu, kalau waktunya masih lama dari waktu subuh, hukumnya sunnah. Tapi kalau sudah masuk waktu subuh, hukumnya wajib membangunkan. Caranya di sini tidak secara spesifik, akan tetapi ulama seperti Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan bahwa ketika Nabi membangunkan keluarganya dan juga Nabi memerintahkan Bilal azan pertama, tujuannya membangunkan. Azan kedua tujuannya masuk waktu. Kan yang azan dua orang, Sayyidina Bilal dan Abdullah ibn Ummi Maktum. Maka dari sini kata Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali, bisa diganti bukan hanya dengan azan, dengan zikir, dengan tasbih di akhir malam, la ba'sa, tidak ada masalah. Apalagi dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'iqadhi nawami, dengan tujuan membangunkan orang yang tidur. Akan tetapi ada sekelompok ulama yang mengingkari itu dan dikatakan itu adalah perbuatan bid'ah. Jadi artinya kalau mengganti dengan selain azan, ya, azan itu sunnah, ya, membangunkan orang tidur dengan azan itu sunnah. Tapi kalau pakai zikir, pakai tasbih, ada sekelompok kecil mengatakan bid'ah, kata beliau Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali. Akan tetapi kata beliau, takarna dalil ala annahu laisa bi bid'ah. Orang yang mengganti kan secara umum yang penting membangunkan tidur. Justru lebih baik kita bangunkan menggunakan zikir, tasbih, salawat. Sehingga kata beliau, ini bukan bid'ah. Karena yang diganti azan diganti dengan zikir, dengan tasbih, dengan salawat, tujuannya sama,
membangunkan orang tidur. Intinya di membangunkan orang tidur. Adapun lafaz-lafaznya mau azan, mau zikir, mau tasbih, mau salawat, itu hukumnya sama kata beliau, dan itu bukan bid'ah. Ini yang mengatakan Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali, ulama Hambali. Cuma lihat waktu juga kan, jangan setel jam 2 malam orang lagi tidur. Terus dekat-dekat terus 15 menit, 10 menit sebelumnya. Iya kan? Dan juga saya tidak sependapat kalau ada yang mengatakan terganggu. Masa mendengar salawat terganggu? Ini dengar salawat ini, dengar lagu tidak terganggu, ajaib. Iya. Betul tidak? Dengar musik sampai pagi enggak terganggu. Kok dengar salawat yang hanya beberapa menit? Ini salawat tarhib berapa menit palingan? 5-6 menit. Nah, cuma tadi diusulkan jangan terlalu awal juga kan? Mendekati 10 menit atau 15 menit sebelumnya. Tapi kadang-kadang orang ini susah bangun kan? Makanya diputar ulang-ulang. Hampir 20 menit. Paling enggak disesuaikan dengan kondisi waktu itu. Dan itu hukumnya kata Al-Hafiz Ibnu Rajab, hukumnya bukan suatu perbuatan bid'ah karena tujuannya sama, al-ikadz an-nawam atau an-nuwam, membangunkan orang yang tidur untuk melaksanakan salat. Nah, ini tentang salawat tarhim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita istiqamah di dalam menjaga salat 5 waktu dan kewajiban-kewajiban kita lainnya. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.